Bismillahirrahmanirrahim. Transformasi Fourier. Oke, kemarin kita sudah membahas mengenai deret Fourier yang digunakan untuk merepresentasikan atau untuk mengubah satu sinyal periodik dalam fungsi waktu ke dalam sinyal dalam fungsi frekuensi. Nah, sedangkan kita tahu bahwa tidak semua sinyal itu periodik. Nah, bagaimana kita hendak melakukan analisis sinyal dalam domain frekuensi kalau sinyal kita tidak periodik? Kita tidak bisa menggunakan deret Fourier. Oke. Itu adalah salah satu keterbatasan dalam analisis deret Fourier. Nah, kemudian analisis yang lain, analisis deret Fourier ini memang hanya bisa diterapkan atau lebih mudah diterapkan pada sistem-sistem yang asymptotically stable, tapi tidak terlalu mudah diterapkan pada sistem-sistem yang tidak stabil atau stabil berosilasi. Fourier itu memberikan rumusan untuk pengubahan sinyal dari domain waktu ke dalam domain frekuensi dengan rumus yang ini, Jadi F omega berarti kita merepresentasikan sinyal dalam domain frekuensi, di mana omega ini adalah frekuensi sudut, sehingga sinyal kita nanti akan merupakan sinyal dalam domain frekuensi. Rumusannya adalah F omega sama dengan integral dari min tak terhingga sampai tak terhingga Ft. Nah, Ft ini adalah sinyal yang hendak kita transformasikan, apapun bersamaannya, dikalikan dengan E pangkat min J omega T dt. Nah, J ini bisa J, bisa I, J ini maksudnya adalah imaginary unit, Jadi E pangkat min J omega T ini adalah bilangan kompleks, representasi kompleks dalam eksponensial. Nah, kalau kita membuat transformasi Fourier, tentunya sesudah kita melakukan analisis, sudah melakukan proses-proses, kita akan mengembalikan sinyal tadi ke dalam domain asalnya. Nah, untuk mengembalikan ke domain asalnya digunakan rumus yang disebut dengan inverse Fourier, yang dengan rumusan seperti ini. Jadi Ft sama dengan 1/2 pi integral min tak terhingga sampai tak terhingga F omega dikalikan E pangkat J omega T D omega, Jadi kalau yang di atas kita integralkan terhadap T, kalau yang di bawah kita integralkan terhadap omega. Perhatikan juga pangkat E nya, Kalau yang di atas itu pangkat min J omega T, kalau yang di bawah E nya pangkat J omega T. Jadi F omega adalah transformasi Fourier dari Ft, dan Ft adalah inverse Fourier dari F omega, yang kalau kita bisa tuliskan secara simbolis, sebenarnya ada simbol khususnya untuk transformasi Fourier seperti ini, tetapi huruf F nya agak sulit kalau kita tuliskan. Kemudian yang ini untuk inverse Fourier-nya. Nah, mari kita lihat saja langsung pada contoh soal, Misalkan fungsi yang hendak ditransformasi Fourier-kannya adalah Ft sama dengan E pangkat min 2T UT, Nah, kita hendak transformasi Fourier-kan dengan menggunakan rumusnya. Jadi F omega sama dengan integral min tak terhingga sampai tak terhingga Ft E pangkat J omega T dt. Jadi Ft nya adalah E pangkat min 2T dikalikan U T E pangkat UT, Nah, UT itu sendiri adalah sinyal step function, di mana nilainya adalah 0, sebelum 0, Jadi nilai sinyal akan 0 sebelum 0 dan 1 ketika sinyalnya sudah mulai dari 0, Sehingga mengalihkan E pangkat min 2T dengan UT itu kita berarti hanya melihat atau hanya mengambil sinyal E pangkat min 2T
saat T sama dengan 0 dan lebih besar ya, atau saat T-nya positif saja. Sehingga UT-nya kita hilangkan saja, kita pakai untuk mengubah batas dari integrasi ya. Jadi tidak E dari min tak terhingga lagi, tapi dari T sama dengan 0 ya, karena ada UT di situ. Oke. Integral dari E pangkat min 2 plus J omega T ya, kita ingat kembali kemarin rumus integrasi, kita dapatkan min 1 per 2 plus J omega E dikalikan EE dipangkatkan min 2 plus J omega T, di mana T nya mulai dari tak terhingga sampai dari 0 sampai tak terhingga. Oke, kita masukkan nilai T nya. Jadi E pangkat min 2 plus J omega T dikalikan T, T nya tak terhingga, berarti sama dengan E pangkat min tak terhingga dikurangi saat T sama dengan 0, E pangkat min E pangkat 0 ya. Oke, kita dapatkan E pangkat min tak terhingga itu 0 dan E pangkat 0 itu 1, sehingga kita sudah mendapatkan hasil transformasi Fourier sebagai F omega sama dengan 1 per 2 plus J omega. Nah, ini adalah transformasi Fourier dari E pangkat min 2T UT. Nah, seperti kita lihat di sini ya. Jadi karena ada J-nya, maka bilangan atau fungsi F omega ini menunjukkan satu bentuk fungsi kompleks ya. Nah, untuk fungsi kompleks kita bisa merepresentasikan dengan berbagai macam cara. Dengan yang di atas ini sudah benar ya. Tapi mungkin saya ingin menunjukkan dalam bentuk polar, ya boleh saja kan? Karena bilangan kompleks itu bisa ditunjukkan dalam bentuk polar maupun rektangular ya. Oke, kalau dalam bentuk polar kita tunjukkan dengan magnitud dan sudutnya ya. Magnitud sama dengan akar dari bagian real kuadrat ditambah bagian imajiner kuadrat, kemudian sudutnya adalah inverse tangen dari bagian imajiner dibagi bagian realnya ya. Oke, atau bisa juga kita ekspresikan dalam bentuk rektangular, tapi kita menghilangkan bagian imajiner pada penyebut ya, karena dari hasil transformasi kita tadi kita dapatkan fungsi Fourier yang bentuknya pecahan kompleks ya, pecahan kompleks, di mana umumnya penyebut itu tidak boleh ada J ya, tidak boleh ada unit imaginary. Jadi kita kalikan saja dengan konjugat dari 2 plus J omega ya. Nah, kita dapatkan hasil yang ini ya. Jadi menuliskan ini boleh, ini juga benar ya. Oke, nah jika kita ingin melihat bedanya, mungkin akan lebih terlihat kalau kita menggambarkan dalam bentuk grafik ya. Oke, nah yang saya tunjukkan ini adalah grafik fungsi E pangkat min 2T UT. E pangkat min 2T UT itu sebenarnya merupakan hasil perkalian dari dua fungsi, E pangkat min 2T dan satu fungsi lagi UT. Oke, perhatikan ya, E pangkat min 2T itu grafiknya yang ini. Nah, yang ini gitu ya. Oke, sedangkan UT itu grafiknya yang ini. Nah, ini adalah grafik yang UT ya. Sehingga grafik E pangkat min 2T dikalikan UT hasilnya yang ini ya. Ini ya. Kemudian ini. Nah, grafik yang gambarnya yang hitam itu adalah E pangkat min 2T UT ya. Jadi fungsi dalam domain waktunya adalah yang ditunjukkan dengan grafik yang hitam ini ya, yang saya sudah tuliskan terakhir ini adalah E pangkat min 2T UT. Lalu kalau dalam domain frekuensinya ya, nah ini adalah domain frekuensinya.
Oke, di sini saya menunjukkan fungsi f omeganya itu dengan menunjukkan dalam bentuk nilai magnitudenya ya. Jadi saya gambarkan dalam bentuk ubah dulu ke dalam polar, kemudian dari magnitudenya saya buatkan grafiknya. Nah, perhatikan perbedaannya ya. Yang di sebelah kiri ini adalah fungsi dalam domain waktu, yang di sebelah kanan ini adalah fungsi dalam domain frekuensi ya. Nah, jadi kita sudah mengubah sinyal dari domain waktu dan domain frekuensi. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Oke.